selamat malam. Saya Sandra Regina dari FM 18B akan mempresentasikan review jurnal obat antidiabetes herbal dengan judul Studi Preliminari Suplementasi Produk Herbal Antidiabetes terhadap kontrol glikemik pasien diabetes mellitus tipe 2. Ini diterbitkan pada 12 Januari 2021 yang dikarang oleh Yayuk Andayani dan kawan-kawan. Buncis kaya akan protein, pati, serat, mineral, vitamin B, dan senyawa antioksidan. Selain itu, hasil penapisan fitokimia serbuk ekstrak etanol buah buncis menunjukkan kandungan flavonoid, alkaloid, fenol, saponin, steroid, dan tripernoid. Uji praklinis dan klinis sudah menunjukkan efek antidiabetes dari buncis sebagaimana telah di literatur Singhal dan kawan-kawan pada tahun 2014 dan juga Nyau 2014. Sebagai contoh, ekstrak etanol 300 mg per kilogram BB buah buncis dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes dengan respon lebih besar dibandingkan metformin. Lalu ada pare, telah digunakan sebagai obat maupun nutraceutical dalam mengatasi berbagai gangguan inflamasi termasuk diabetes. Standarisasi formulasinya itu cukup pengacakan, alokasi intervensi, dan penyamaran personil sehingga menghasilkan uji klinis yang baik. Khasiat buah pare dan buncis sebagai antidiabetes telah diteliti secara praklinis dan klinis berdasarkan penelitian Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak etanol buah pare dan buncis dengan dosis 125 mg per kilogram berat badan sampai 100 mg per kilogram berat badan menunjukkan penurunan rata-rata kadar glukosa darah dan luasan di bawah kurva yang berbeda secara signifikan dengan kontrol negatif, yakni kurang dari 0,05 pada tikus uji diinduksi glukosa. Efek sinergisnya dapat teridentifikasi melalui penurunan glukosa darah. Campuran yang berbeda signifikan diberikan secara tunggal. Uji klinisnya ini secara dilakukan pada 43 pasien, yakni 10 pria dan 33 wanita. Ekstrak etanol ini antara daun angsana, pare, buncis, dan sambiloto diberikan dalam dosis 22 mg per kilogram pada kelompok perlakuan sementara. Kontrol positifnya ini diberikan glibenclamid 5 mg. Keduanya diberikan sekali sehari pada waktu sarapan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaruh suplementasi produk herbal antidiabetes, yaitu kombinasi ekstrak buncis dan pare jangka pendek dalam kontrol glikemik pasien DM tipe 2 terhadap obat hipoglikemia oral tunggal. Lalu ada metode penelitiannya ini menggunakan pembanding obat hipoglikemia oral dengan desain paralel atau antar subjek. Placebo tidak digunakan. Tahap penelitian itu yang pertama ada pengajuan izin kelaikan etik, penetapan lokasi dan sumber sampel penelitian, sosialisasi protokol dan instrumen penelitian, screening pengujian fisik dan riwayat pasien. Lalu yang kelima penilaian terapi, terutama kadar gula darahnya, kesan terapi, dan efek sampingnya. Lalu yang keenam ada dokumentasi, analisis, dan pengolahan data. Kriteria itu dibagi menjadi dua, kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi ini terdiri dari pria wanita 30-70 tahun, pasien DM tipe 2 dengan kadar lebih dari 126 mg per desiliter atau 200 mg per desiliter. Pasien menggunakan obat hipoglikemia kontrol diabetes, pasien tidak memiliki komplikasi berat, tidak sedang menjalani pengobatan, dan bersedia menandatangani surat persetujuan keikutsertaan penelitian. Lalu yang kedua ada kriteria eksklusinya, ini terdiri dari pasien diabetes mellitus dengan tambahan insulin dengan pengobatan diabetesnya. Lalu
Pasien riwayat alergi pada obat yang digunakan, memiliki riwayat penyakit hati, ginjal, dan sistem kardiovaskular, menggunakan obat-obatan selain yang diteliti, wanita hamil yang menyusui, dan tidak bersedia untuk mengikuti penelitian. Ukuran sampel yang digunakan dalam uji klinik terkendali secara keseluruhan sejumlah 100 orang, dengan masing-masing kelompok kontrol uji terdiri atas 50 orang. Ini sudah sesuai dengan protokol uji klinis. DM membutuhkan 60 sampai 100 orang sampel. Bahan penelitian yang berupa produk suplemen herbal kombinasi, yakni 270 mg ekstrak buncis dan pare, diminum 2 kapsul 30 menit sebelum makan pada pagi dan malam. Lalu obat oralnya yang diresepkan diminum di siang hari. Obat oral juga digunakan sebagai kontrol. Perubahan kadar GDP sebagai akibat obat oral tidak cepat, sehingga lama pengobatan dianjurkan 2-3 minggu dengan pengamatan hasil kadar gula darah dan efek samping berkala tiap akhir minggu, yakni di hari ke-7 dan hari 14. Pasien tidak dinyatakan gagal apabila pasien pertama tidak kembali pada waktu kontrol, tidak mengikuti aturan pemakaian obat secara benar, mendapatkan obat lain selain yang diteliti, dan mendapati komplikasi sehingga harus mengalami pengobatan lain. Hasil dan pembahasannya. Penelitian ini dilakukan di kelompok lansia 2 puskesmas di Kota Mataram pada bulan Juli dan sampai November 2019 berdasarkan surat izin kelaikan etik, ini nomor 299/Uni8.F7/etik/2019. Nah, penurunan nilai GDP yang tidak signifikan selama periode follow up terjadi pada 2 kelompok. Beberapa faktornya itu ada yang pertama, studi uji pendahuluan belum optimal pada target studinya. Yang kedua, ada studi epidemiologinya perlu dilakukan lebih mendalam sebagai partisipan. Contohnya, misalnya dalam kriteria inklusi mengalami perluasan pada umur semula 67 tahun ditingkatkan menjadi 70 tahun. Lalu pada eksklusinya sebagai penyerta digunakan untuk studi diperkenankan untuk mengikuti studi. Lalu yang ketiga ada waktu pelaksanaan studinya. Yang keempat ada tingkat kepatuhan pasiennya. Lalu yang terakhir itu waktu pemberian yang terlalu pendek. Nah, itu. Efek samping pasca terapi berupa rasa lemas dan hipoglisemia dirasakan oleh 2 orang partisipan dari kelompok perlakuan. Gejala hipoglisemia ditemukan pada hari ke-7 dengan salah satu partisipan memiliki kadar gula darah kurang dari 65 mg per desiliter. Gejalanya di luar rentang waktu, yakni lebih dari 1 sampai 1,5 jam setelah penggunaan suplemen. Nah, untuk memastikan apakah suplemen yang dapat menimbulkan efek samping pada pasien dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam studi pendahuluan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperhatikan hal berikut. Yang pertama, penelitian dengan desain studi uji klinik ajak terkendali disertai penyamaran dapat meningkatkan validasi uji klinik yang dilakukan. Lalu studi pendahuluan perlu dilakukan secara intensif terkait dengan kriteria target. Dan yang terakhir, jumlah sampel perlu dihitung lagi berdasarkan pertimbangan dengan kekuatan ujinya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesimpulannya suplementasi produk suplemen herbal, yakni kombinasi antara 270 mg ekstrak buncis dan pare 2 kali sehari secara oral selama 2 minggu bersama dengan obat hipoglikemia oral tidak memperbaiki kontrol
glikemik pasien secara bermakna dibandingkan dengan administrasi OHO tunggal. Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.